Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita menetapkan tolak ukur tertentu bagi kita di dalam menilai sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Dan dengan tolak ukur itulah kemudian kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang baik yang merupakan perkembangan dari proses hidup yang kita jalani. Demikian juga di dalam hidup beriman, kita juga seringkali menetapkan ada tolak ukur tertentu sedemikian rupa sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus merindukan jemaat di Kolose memiliki keteguhan iman di dalam Kristus. Dan itu diupayakan dengan bagaimana tertib hidup rohani dijalankan di dalam kehidupan mereka. Dan satu hal yang menarik yang kemudian disampaikan Rasul Paulus melanjutkan hal itu adalah ketika kemudian dia mendorongkan supaya teguh di dalam iman itu dilakukan dengan tolak ukur bahwa hidup mereka tetap di dalam Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa jemaat di Kolose ketika menjalani hidup yang teguh di dalam iman adalah ketika mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka hidup tetap di dalam Kristus. Meletakkan pusat kehidupan mereka di dalam kasih akan Kristus dan terus mengupayakan hidup itu senantiasa berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hal itu diwujudkan dengan yang pertama bahwa mereka berakar di dalam Kristus. Artinya fondasi hidup beriman mereka ada di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan itu terus digali kekayaannya sedemikian rupa, itu menjadi akar yang kuat, menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan ini, sehingga apa yang ada di atasnya itu bisa tetap teguh berdiri. Dan itu yang kemudian dikatakan Rasul Paulus dengan kata-kata dibangun di atas Dia. Ketika sudah memiliki fondasi yang kuat, yang mampu menanggung apapun yang ada di atasnya, disitulah kemudian diperlukan kesediaan untuk juga dibangun di dalam Dia, dibangun di dalam Kristus. Dan kalau itu yang kemudian menjadi kekuatan bangunan apapun yang di atasnya, tentunya dengan bahan-bahan yang baik dalam rangka kedewasaan rohani, maka di situ dikatakan supaya bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Jadi untuk membuat bangunan itu kokoh sedemikian rupa adalah dengan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan. Jadi di sini karya keselamatan Kristus yang menjadi dasar itu terus diupayakan, dikembangkan sedemikian rupa sehingga itu menjadi sumber kekuatan juga di dalam menopang bangunan yang ada di atasnya.
Dan itu tentu kalau kita mau kaitkan dengan 3 aspek kehidupan kita, heart, head, dan hand, ada hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita, maka itu akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, menjadi bangunan yang teguh. Dan terakhir Rasul Paulus menyampaikan tentunya ada buah yang dihasilkan dari proses ini, yaitu ketika sudah berakar, bertumbuh di dalam Kristus, maka buahnya adalah hati yang melimpah dengan syukur. Dan rasanya ini menjadi sesuatu yang luar biasa bahwa hidup kekristenan kita yang berbuah, berdampak adalah ketika hati kita melimpah dengan syukur. Melimpah itu berarti secara terus-menerus memberikan syukur ini di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan syukur di dalam hidup kita, maka hal-hal baik akan terus ditambahkan di dalam kehidupan kita. Dengan tolak ukur itulah kemudian kita bisa melihat bagaimana hidup kekristenan kita. Apakah di tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin menunjukkan tanda-tanda yang semakin berat untuk dijalani ini, kita tetap bisa menggunakan tolak ukur hidup kekristenan ini sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Apakah kita tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan kemudian tetap memberikan buah yang merupakan syukur yang melimpah ruah dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita di tengah situasi-situasi sulit yang kita hadapi, sehingga rasa syukurlah yang tetap meluap dalam hidup kita daripada keluhan-keluhan yang mungkin bisa hadir dalam kehidupan ini. Rasa syukur itu hadir lebih kuat, melimpah dan menjadi berkat. Sehingga ketika kita melimpah dengan syukur, hidup kita akan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Dan kalau di dalam bahasa masa pandemi ini, imun kita menjadi semakin kuat untuk menghadapi tantangan apapun di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.